Om Swastiastu. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Idewo Ayu Agung Darmayanti, bisa dipanggil Dewa Ayu, dengan NIM 241509103 Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ketuhanan dalam agama Hindu atau bisa disebut dengan Brahma Widya. Langsung saja ke dalam pengertian Brahma Widya. Jadi secara etimologis, kata Brahma yaitu yang berarti dengan Tuhan, dan Widya berarti pengetahuan. Namun di sisi lagi, teologi dalam bahasa Yunani berasal dari kata theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu atau wacana. Sehingga teologi diartikan sebagai tentang ilmu tentang ketuhanan. Nah, dengan demikian, dengan semua etimologis yang ada, Brahma Widya dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas hakikat Tuhan dalam ajaran Hindu, mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengannya atau dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi di Brahma Widya itu ada beberapa macam cara penghayatan untuk menghayat ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi yang pertama itu ada animisme, di mana animisme ini merupakan keyakinan bahwa seluruh alam semesta memiliki roh atau jiwa, di mana setiap elemen alam memiliki kesadarannya sendiri. Selanjutnya ada politeisme. Politeisme merupakan kepercayaan terhadap banyak dewa. Masing-masing dewa memiliki peran dan karakteristik tertentu, mempresentasikan aspek-aspek dari Brahman dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ada dinamisme. Dinamisme merupakan kepercayaan bahwa terdapat roh suci dalam benda-benda maupun tempat tertentu. Nah, ada juga penghayatan Brahma Widya yaitu monoteisme, di mana monoteisme ini adalah keyakinan terhadap satu Tuhan yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang bentuk pertama itu ada monoteisme non-absolut, di mana berarti Tuhan tetap satu tetapi dapat dipuja dengan berbagai nama dan bentuk sesuai dengan pemahaman individu tersebut. Selanjutnya, bentuk kedua yaitu monoteisme absolut, di mana Tuhan adalah yang tunggal dan harus disembah serta ditaati secara mutlak. Penghayatan selanjutnya itu ada panteisme. Panteisme ini merupakan pandangan yang meyakini bahwa jiwa setiap makhluk pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Jadi juga ada beberapa bentuk atau jenis, yaitu yang pertama ada antropomorfis, di mana Tuhan mengambil wujud sebagai manusia dengan berbagai keistimewaan. Yang kedua ada Tuhan semi antropomorfis, yang berarti Tuhan berwujud setengah manusia dan setengah binatang seperti Narasimha dan Dewa Ganesha. Yang terakhir atau yang ketiga itu ada unanthropomorphis, di mana Tuhan menjelma sepenuhnya dalam bentuk binatang atau tumbuh-tumbuhan, misalnya itu kurma awatara. Nah, selanjutnya ada penghayatan Brahma Widya yang selanjutnya itu ada monisme. Monisme merupakan konsep yang menegaskan bahwa Tuhan adalah satu dan mencakup seluruh alam semesta. Selanjutnya ada henoteisme. Henoteisme ini menyatakan bahwa banyak dewa pada hakikatnya adalah satu kesatuan dan satu itu sekaligus beragam dalam manifestasinya. Selanjutnya ada anteisme. Anteisme ini berarti seseorang tidak lagi membutuhkan atau pencarian Tuhan karena telah mencapai persatuan dengannya. Selanjutnya itu ada beberapa jenis pemujaan terhadap Tuhan. Yang pertama ada Nirguna Brahman. Jadi jenis pemujaan ini dalam bentuk asintya rupa, yaitu bentuk yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Tuhan dalam konsep ini tidak memiliki nama atau wujud atau nama rupa dan melampaui segala batas persepsi indrawi.
Selanjutnya ada Saguna Brahman, di mana pemujaan kepada Tuhan dalam bentuk yang dapat dikenali, baik melalui nama maupun rupa atau nama rupa. Dalam konsep ini, Tuhan diwujudkan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan keyakinan dan pemahaman individu, seperti Dewa Wisnu, Dewa Siwa, atau Dewi Saraswati. Selanjutnya itu tujuan Brahma Widya. Jadi adanya Brahma Widya ini tentu saja memiliki beberapa tujuan untuk umat manusia. Yang pertama itu menuntun makhluk hidup menuju Tuhan dan moksa. Yang kedua ada membantu dalam realisasi diri dan kesadaran diri. Yang ketiga membantu memecahkan masalah dalam pendidikan. Dan yang terakhir mewujudkan nilai-nilai kehidupan demi kebahagiaan lahir dan batin. Jadi sebenarnya tujuan Brahma Widya itu masih cukup banyak dan masih sangat bermanfaat untuk makhluk hidup atau manusia, khususnya itu untuk menuntun aktivitas kita sehari-hari agar menjalani dharma gitu atau menjalani kebaikan. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya kali ini yaitu Brahma Widya adalah ilmu spiritual dalam Hindu yang membahas hakikat Tuhan dan kesadaran diri. Ajaran ini mengajarkan berbagai konsep ketuhanan serta cara memahami dan mendekati Tuhan, baik secara transendal maupun imanen. Selain sebagai wawasan filosofis, Brahma Widya juga memiliki manfaat praktis dalam mencapai pencerahan, spiritual, ketenangan batin, dan harmoni dalam kehidupan. Jadi cukup sekian dari penjelasan singkat saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terakhir saya ucapkan Param Santi. Om Santi Santi Santi.